Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara para pembesar tabi'in yang namanya harum dalam sejarah Islam, ada seorang ulama yang luar biasa, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau adalah salah satu dari 7 fuqaha besar Madinah, tiang utama fatwa sebelum era Imam Malik. Mari kita selami kisahnya. Ubaidullah tumbuh di lingkungan ilmu. Ayahnya adalah keponakan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan majelis hadis dan fikih. Rumahnya yang berdekatan dengan rumah-rumah para sahabat membuatnya terbiasa mendengar langsung riwayat dari mereka. Ia beruntung bisa menimba ilmu dari para sahabat besar yang masih hidup di Madinah. Guru-gurunya termasuk Ummul Mukminin Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Umar. Kecerdasan dan ketekunannya membuat Ubaidullah menjadi murid kesayangan Sayyidah Aisyah. Banyak ulama bahkan berkata, di antara semua murid Aisyah, Ubaidullah lah yang paling menguasai ilmunya. Ini membuktikan betapa dalam pemahamannya, kiprah keilmuannya sungguh mengagumkan. Sebagai salah satu dari 7 fuqaha Madinah, Ubaidullah menjadi tempat bertanya umat tentang segala hal, mulai dari ibadah, muamalah, nikah, waris, hingga tafsir ayat-ayat hukum. Fatwanya menjadi rujukan penting dan dicatat dalam kitab-kitab besar. Selain ahli fikih, beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat terpercaya. Para ulama sepakat memberinya gelar sikah, yang berarti sangat bisa diandalkan. Hafalannya kuat, dan riwayatnya menjadi landasan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Murid-muridnya pun bukan orang sembarangan, di antaranya adalah Imam Az-Zuhri, seorang tokoh besar dalam kodifikasi hadis. Ubaidullah dikenal dengan pembawaannya yang tenang dan berwibawa. Beliau tidak tergesa-gesa dalam berfatwa dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beliau pernah berkata kepada muridnya, ilmu itu bukan dengan banyak bicara, tetapi dengan menjaga amanah dan memahami makna. Kisah teladannya menunjukkan betapa tinggi integritasnya. Suatu ketika, saat ditanya masalah warisan yang rumit, ia tidak langsung menjawab. Ia berkata, masalah ini pernah ditanyakan pada Ibnu Abbas. Jika aku harus menjawab, maka aku akan sampaikan apa yang aku dengar darinya. Ia tidak berani berbicara tanpa dasar ilmu yang kokoh. Meski ilmunya seluas lautan, ia tetap rendah hati dan menjauhi jabatan duniawi. Ia pernah ditawari posisi di pemerintahan, namun menolaknya demi bisa fokus pada ilmu dan mengajar. Ubaidullah wafat sekitar tahun 98 Hijriah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang tak ternilai. Namanya hingga kini terus disebut dalam kitab-kitab hadis, fikih, dan biografi ulama. Beliau adalah teladan sempurna seorang tabi'in agung, ahli fikih yang mendalam, dan perawi jujur yang